Istana Majapahit tidak diserang dari luar malam itu. Ia diserang dari dalam. Jeritan pertama bukan dari medan perang, melainkan dari ruang arsip kerajaan. Dan ketika obor menyala, darah sudah mengalir di antara naskah sejarah. Seseorang tidak ingin namanya ditemukan, dan ia siap membuluh untuk itu. Hari itu, Wirasatya tidak melawan musuh. Ia melawan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Episode ini berbeda. Tidak ada desa kecil, tidak ada kobaran liar. Yang ada adalah istana, dan istana tidak pernah bergerak tanpa maksud. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar, karena setelah episode ini, arah cerita benar-benar berubah. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rizkinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai saja ceritanya. Ruang arsip istana selalu menjadi tempat yang bahkan para prajurit senior enggan masuki tanpa alasan yang sah. Ia bukan sekedar ruangan penyimpanan dokumen, melainkan makam sunyi bagi keputusan-keputusan yang pernah menentukan nasib ribuan orang. Dindingnya tebal, terbuat dari batu tua yang menyerap suara. Rak-rak kayu menjulang hampir menyentuh langit-langit, dipenuhi gulungan lontar yang diikat benang kapas, disusun berdasarkan tahun, wilayah, dan tingkat kerahasiaan. Bau khas minyak pelapis lontar bercampur debu tua memenuhi udara, menciptakan aroma getir yang melekat di tenggorokan. Pada siang hari pun, cahaya matahari hanya masuk tipis melalui jendela sempit tinggi, membentuk garis-garis cahaya seperti bilah tak kasat mata di antara rak. Namun malam itu lebih pekat dari biasanya. Sunyi terasa padat, seolah ruangan itu sendiri menahan nafas. Sekar melangkah masuk tanpa suara. Bayangannya memanjang di lantai batu yang dingin, diterpa cahaya pelita kecil di tangannya. Ia mengenakan pakaian gelap tanpa ornamen, rambutnya diikat rendah agar tidak menghalangi pandangan. Tidak ada gemerincing perhiasan, tidak ada tanda bahwa ia bagian dari lingkar dalam istana. Ia bergerak seperti seseorang yang tahu bahwa satu tarikan nafas terlalu keras pun bisa menjadi pengkhianatan. Kunci kayu tua pada pintu arsip memang rumit bagi orang awam, tetapi bagi Sekar itu hanya persoalan kesabaran dan hafalan. Ia sudah mempelajari pola penjagaan selama berminggu-minggu. Ia tahu kapan pergantian ronda terjadi. Ia tahu siapa penjaga yang terlalu percaya diri. Ia tahu siapa yang bisa dialihkan perhatiannya dengan berita palsu. Namun yang tidak ia miliki malam itu adalah waktu yang longgar. Tujuannya bukan semua dokumen. Ia tidak datang untuk mencuri rahasia perang atau daftar pajak wilayah. Ia datang untuk satu hal yang lebih sunyi, namun jauh lebih berbahaya. Daftar distribusi lencana lingkar dalam. Lencana itu bukan sekedar simbol kehormatan, ia adalah akses. Akses untuk bergerak tanpa pemeriksaan, akses untuk memberi perintah tanpa tanda tanya, akses untuk membungkam banyak mulut tanpa perlu menjelaskan alasan. Secara resmi, setiap lencana hanya bisa diberikan melalui rapat pleno, disaksikan minimal 3 pejabat tinggi, dan dicatat dengan tanda tangan resmi. Sistem itu dirancang untuk mencegah satu orang memonopoli kekuasaan. Setidaknya, begitulah seharusnya. Sekar menarik satu gulungan dari rak tahun terakhir. Tangannya stabil, tetapi detak nadinya sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia membuka ikatan benang, membentangkan lontar di meja kayu rendah, lalu mendekatkan pelita. Nama-nama tertulis rapi dalam aksara halus. Tanggal, saksi, cap resmi. Tidak ada yang ganjil. Ia menggulung kembali dengan hati-hati, lalu mengambil tahun sebelumnya. Hal yang sama, semua tercatat bersih, terlalu bersih, dan justru itu yang membuatnya tidak tenang. Kekuasaan jarang berjalan sebersih tinta di atas daun lontar. Biasanya ada noda kecil, coretan revisi, catatan pinggir. Tetapi di sini tidak ada. Seolah seseorang sangat berhati-hati memastikan arsip terlihat sempurna.
Ia berpindah ke rak 3 tahun lalu. Debu lebih tebal, gulungan lebih rapuh. Ketika ia membuka dokumen itu, pelita di tangannya sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa ia semakin dekat pada sesuatu yang selama ini hanya berupa dugaan. Ia membaca satu persatu baris nama pejabat yang menerima lencana khusus. Semuanya memiliki alasan kuat. Kepala wilayah yang berjasa memadamkan pemberontakan, panglima yang menyelamatkan perbatasan, pejabat keuangan yang mengungkap korupsi besar. Semua masuk akal. Hingga matanya berhenti pada satu baris yang berbeda dari yang lain. Tulisan itu lebih tipis, seolah ditambahkan setelah dokumen selesai. Tidak ada catatan rapat, tidak ada 3 tanda tangan saksi, tidak ada cap resmi yang biasanya ditekan dengan tinta merah pekat. Hanya satu baris pendek. Lencana lingkar dalam, dikeluarkan secara khusus, tanpa pleno, tanpa pengesahan terbuka. Nama penerima, Ranggala Wekas. Sekar membeku. Untuk sesaat, ia tidak merasakan dingin lantai batu atau berat udara di sekitarnya. Ranggala Wekas bukan pejabat sembarangan. Ia adalah pengawas keamanan internal istana. Orang yang bertugas memastikan tidak ada penyusup, tidak ada pengkhianatan, tidak ada celah dalam sistem. Ia memiliki akses ke setiap ruang, setiap laporan, setiap pergerakan pasukan. Jika ia memiliki lencana lingkar dalam yang diperoleh tanpa prosedur resmi, maka ada 2 kemungkinan. Sistem itu telah dilanggar oleh seseorang yang sangat berkuasa, atau sistem itu sendiri sudah diambil alih dari dalam. Pelan-pelan, Sekar menelusuri tulisan itu dengan ujung jarinya. Tinta memang sudah mengering lama, tetapi perbedaan tekanan guratan jelas terlihat. Ini bukan kesalahan pencatatan, ini sengaja disisipkan. Ia menoleh cepat ke arah pintu, memastikan tidak ada bayangan bergerak di celah cahaya. Dadanya terasa lebih berat sekarang, bukan karena takut mati. Ia sudah lama berdamai dengan kemungkinan itu. Yang membuatnya gelisah adalah konsekuensi. Jika nama ini benar, maka semua kejadian beberapa bulan terakhir, serangan misterius di perbatasan, pendekar bayaran yang menyerang Wira, perintah-perintah ganjil yang tidak pernah sampai ke meja patih, bisa saja terhubung pada satu pusat yang sama. Ia mulai menggulung kembali dokumen itu, tetapi pikirannya bekerja cepat. Siapa yang mengesahkan lencana itu? Siapa yang menutup mata? Atau siapa yang diancam? Ranggala dikenal disiplin, dingin, dan tidak pernah menunjukkan emosi. Ia selalu berdiri di sisi hukum istana, setidaknya di depan umum. Namun justru orang seperti itu yang paling berbahaya bila memilih jalan lain, karena ia tahu celah sistem lebih baik daripada siapapun. Sekar mengambil satu gulungan tambahan, berharap menemukan dokumen pendukung. Tidak ada. Seolah jejak itu sengaja dibiarkan tunggal, cukup untuk ada, tetapi tidak cukup untuk langsung menuduh. Ia menghela napas pelan. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan, ini potongan bukti. Dan potongan itu terlalu besar untuk diabaikan. Ia harus membawa informasi ini keluar. Ia harus memberitahu Wira, mungkin juga Gajah Mada. Namun, cara menyampaikannya harus tepat. Menuduh pengawas keamanan tanpa persiapan sama saja dengan bunuh diri politik atau bunuh diri sungguhan. Pelita di tangannya tiba-tiba berkedip. Api kecil itu mengecil, lalu membesar lagi, seolah tersentuh angin yang tak terlihat. Sekar menegang. Tidak ada jendela terbuka, tidak ada celah udara. Ruangan itu terlalu tertutup untuk angin. Ia berdiri perlahan. Telinganya mendengar sesuatu yang lebih halus daripada suara langkah. Pergeseran berat tubuh di atas batu. Sangat pelan, sangat terlatih. Jantungnya berdetak 1 kali lebih keras. Pelita itu padam, gelap menelan ruangan dalam sekejap. Dan di dalam kegelapan itu, Sekar tahu nama yang tak boleh dibaca telah memanggil pemiliknya.
Gelap yang menyergap ruang arsip bukan sekadar ketiadaan cahaya, ia seperti sesuatu yang hidup, menutup mata, menelan arah, dan menghapus jarak. Sekar tidak bergerak selama satu tarikan napas penuh. Dalam kegelapan total, indera penglihatan hanya menjadi beban. Ia memejamkan mata justru untuk menajamkan pendengaran. Debu yang tadi beterbangan kini perlahan turun, menciptakan aroma kering yang menggelitik hidung. Lantai batu menyimpan dingin yang merambat ke telapak kakinya. Lalu, di antara sunyi yang berat, ia mendengar gesekan halus. Bukan langkah tergesa, bukan napas memburu, melainkan perpindahan berat tubuh yang terlatih, terkontrol, dan yakin. Seseorang ada di dalam ruangan itu bersamanya, dan orang itu tidak tersesat dalam gelap. Terpotong. Beberapa helai jatuh menyentuh pipinya. Terlambat setengah detik saja, wajahnya akan terbelah. Kau membaca sesuatu yang bukan untukmu. Suara itu muncul dari kegelapan, datar, tanpa emosi. Tidak keras, tidak perlu keras. Suara itu tidak mencari pengakuan, ia hanya menyampaikan fakta. Sekar mengenali nada itu, bukan karena sering mendengarnya, melainkan karena jenis suara seperti itu hanya dimiliki orang yang terbiasa memerintah tanpa harus meninggikan suara. Ia tidak menjawab. Jawaban adalah posisi, dan ia belum ingin memberi posisi pada lawannya. Serangan kedua datang dari sisi berlawanan. Sekar menangkis dengan belati. Percikan api kecil menyala ketika baja beradu dalam gelap. Getaran benturan merambat sampai ke lengannya. Berat. Jauh lebih berat dari pendekar bayaran yang pernah ia hadapi. Lawannya tidak bermain-main. Tidak ada gerakan pembuka. Tidak ada pengujian jarak. Hanya tebasan langsung ke titik mematikan. Leher, pelipis, jantung. Sekar mundur 2 langkah. Punggungnya hampir menyentuh rak lain. Ia menandang rendah ke arah suara, berharap mengenai tulang kering atau lutut. Tendangannya menghantam kosong. Lawannya sudah berpindah. Terlalu cepat. Tiba-tiba sesuatu menghantam punggungnya. Bukan bilah, melainkan bahu. Keras seperti dinding bergerak. Tubuh Sekar terhempas ke rak kayu. Kayu tua itu retak, lalu roboh setengah, menimbulkan suara pecah yang memekakkan. Lontar-lontar kembali berjatuhan, beberapa terinjak. Debu semakin tebal. Sekar berbatuk, dan dalam sepersekian detik gangguan itulah lawannya menyerang lagi. Tangan besar mencengkeram rambutnya, menarik kepalanya ke belakang, lalu membenturkannya ke lantai batu. Dunia bergetar. Rasa logam darah memenuhi mulutnya ketika bibirnya pecah. Siapa lagi yang tahu? Suara itu lebih dekat sekarang, nafasnya stabil. Sekar tersenyum tipis meski darah menetes dari sudut bibirnya. Dalam posisi terjepit, senyum adalah senjata. Sudah terlambat, bisiknya serak. Cengkeraman di rambutnya menguat. Ia bisa merasakan ujung pedang menyentuh kulit di bawah rahangnya, dingin dan menunggu. Lawannya tidak terburu membunuh. Itu berarti ia ingin memastikan sesuatu. Informasi, nama lain, jaringan. Sekar menahan rasa pening yang berputar di kepalanya dan memaksa pikirannya tetap jernih. Jika ia memohon, ia mati. Jika ia diam, ia mungkin mati. Tetapi jika ia memberi kesan bahwa informasi sudah tersebar, ia menciptakan keraguan. Dan keraguan adalah celah. Pedang itu terangkat sedikit, cukup untuk tusukan akhir. Namun tepat saat tekanan di rambutnya berubah, Sekar menghentakkan tumitnya ke belakang sekuat tenaga. Ia tidak tahu pasti mengenai apa, lantai, betis, atau hanya udara, tetapi cukup untuk mengganggu keseimbangan sepersekian detik. Ia memutar tubuhnya, membiarkan sebagian rambutnya tercabut dari genggaman, lalu berguling menjauh. Bilah pedang menghantam lantai batu, memercikkan api kecil. Kini keduanya berdiri terpisah dalam gelap. Nafas Sekar sedikit berat, lawannya tetap stabil. Dari cara ia bergerak, Sekar tahu satu hal yang membuat darahnya lebih dingin daripada lantai batu. Orang ini hafal ruangan. Ia tidak ragu melangkah di antara rak-rak yang roboh, tidak tersandung, tidak salah arah.
Ini bukan penyusup yang masuk untuk pertama kali. Ini seseorang yang tahu jalur di antara sejarah. Serangan berikutnya datang lebih brutal. Tidak lagi satu tebasan, melainkan rangkaian 3 gerakan cepat yang memaksa Sekar mundur tanpa sempat menyerang balik. Baja beradu lagi dan lagi. Setiap benturan membuat pergelangan tangannya semakin nyeri. Belati pendeknya mulai terasa tidak cukup panjang menghadapi pedang yang lebih berat. Ia harus mendekat atau mati. Sekar pura-pura kehilangan keseimbangan, membiarkan dirinya tersandung gulungan lontar di lantai. Lawannya maju untuk menyelesaikan. Pada saat itulah, Sekar melemparkan belatinya, bukan ke dada, melainkan ke arah wajah, memaksa refleks. Ia tidak menunggu hasilnya. Ia sudah melompat rendah, menerjang ke arah tubuh besar itu, berusaha masuk ke jarak terlalu dekat untuk pedang panjang. Tubuh mereka bertabrakan. Ia merasakan otot keras di balik pakaian tempur, bau keringat dan minyak besi. Namun lawannya bukan petarung biasa. Siku menghantam tulang rusuk Sekar dengan kekuatan yang membuat napasnya terputus. Lalu lutut menghantam perutnya. Sekar terlipat dan tangan besar itu kembali menangkapnya. Kali ini di leher. Ia diangkat setengah jengkal dari lantai. Jari-jari seperti besi menekan saluran napasnya. Dalam detik-detik itu, Sekar melihat satu kilatan samar ketika awan di luar bergeser dan sedikit cahaya bulan menembus jendela tinggi. Cukup untuk melihat siluet wajah, rahang tegas, tatapan tanpa ragu. Ia tidak perlu melihat lebih jelas, ia sudah tahu. Kesetiaanmu salah tempat, suara itu berbisik dekat telinganya. Sekar, dengan sisa udara yang tersisa, memukul pergelangan tangan lawannya berulang kali, mencoba melonggarkan cekikan. Pandangannya mulai menggelap di tepi, namun sebelum kesadarannya runtuh, suara keras menghantam pintu arsip dari luar. 1 kali, 2 kali, engsel kayu berderit keras. Cengkraman di lehernya mengendur sepersekian detik. Cukup bagi Sekar untuk jatuh ke lantai, batuk, dan menghirup udara dengan rakus. Pintu dihantam lagi dan pecah. Cahaya obor menyerbu masuk, mengiris gelap seperti pedang menyala. Dan di ambang pintu itu, siluet seorang pendekar berdiri tanpa ragu. Pintu ruang arsip pecah dari engselnya dengan suara yang mengguncang dinding batu. Kayu tua terbelah, serpihannya beterbangan bersama debu dan potongan lontar yang belum sempat menyentuh lantai. Cahaya obor dari lorong luar menerobos masuk, memotong kegelapan yang sejak tadi menelan ruangan. Siluet Wira berdiri di ambang pintu, tinggi, tegak, dan tanpa ragu sedikitpun. Ia tidak berteriak memanggil nama. Ia tidak bertanya apa yang terjadi. Matanya langsung membaca keadaan seperti membaca peta medan perang. Rak roboh, gulungan berserakan, darah di lantai batu, dan Sekar tersungkur dengan wajah lebam serta napas tersengal. Namun yang membuat rahangnya mengeras bukan hanya itu. Di atas Sekar berdiri satu sosok tinggi berpakaian tempur hitam, tanpa lambang jabatan, tanpa hiasan resmi. Tatapan dingin itu tidak lagi tersembunyi dalam gelap. Ranggala Wekas, pengawas keamanan internal istana. Orang yang selama ini berdiri beberapa langkah di belakang Patih saat rapat-rapat penting, selalu tenang, selalu netral. Kini berdiri dengan pedang terhunus dan darah menetes di ujung bilahnya. Tidak ada kepanikan di wajahnya ketika melihat Wira. Tidak ada upaya menyangkal, hanya penilaian cepat, mengukur jarak, sudut, dan kemungkinan. Jadi benar, gumam Wira pelan, bukan sebagai pertanyaan, melainkan kesimpulan. Ranggala tidak menjawab. Jawaban hanya diperlukan bagi mereka yang masih berpura-pura.
Ia bergerak lebih dulu. Langkahnya tidak panjang tetapi kuat. Pedangnya melesat lurus ke arah tenggorokan Wira tanpa aba-aba. Tidak ada gerakan pembuka, tidak ada uji kekuatan. Serangan itu langsung mematikan. Teknik seorang algojo, bukan pendekar yang mencari kehormatan. Wira menangkis dengan pedangnya sendiri dalam satu gerakan bersih. Baja beradu keras, suara dentingnya memantul di dinding batu, menggema seperti lonteng kematian di ruang sempit itu. Benturan pertama sudah memberi jawaban. Kekuatan Ranggala bukan sekadar latihan istana. Tekanan pada bilah Wira berat, stabil dan tidak goyah. Ia mendorong maju, memaksa Wira mundur satu langkah. Lantai batu licin oleh debu dan serpihan lontar. Wira menggeser kakinya, mencari pijakan yang tidak tergelincir. Ranggala menyerang lagi, kali ini menyilang dari kiri, lalu berputar cepat menjadi tebasan rendah ke paha. Wira meloncat setengah langkah, merasakan ujung bilah menyapu udara tepat di bawah lututnya. Terlambat sepersekian detik saja, uratnya akan terputus. Sekar yang masih berlutut sambil menahan nyeri di lehernya, mencoba bangkit. "Wira!" Suaranya serak. "Jangan bergerak," potong Wira tanpa menoleh. Fokusnya tidak pernah lepas dari lawan di depannya. Ranggala memanfaatkan sepersekian detik distraksi itu. Ia menghantamkan bahunya ke dada Wira dengan kekuatan penuh. Tubuh Wira terlempar ke rak kayu di sisi kanan. Kayu tua itu pecah seketika, gulungan lontar kembali berhamburan. Punggung Wira menghantam keras, udara terpaksa keluar dari paru-parunya. Namun sebelum rasa sakit sempat memimpin, instingnya sudah bekerja. Ia mengangkat pedang tepat saat tebasan berikutnya datang vertikal dari atas. Baja beradu lagi. Percikan api kecil menyala, jatuh seperti bintang mati di antara serpihan sejarah yang terinjak. Ranggala tidak memberi jeda. Serangannya brutal, tanpa pola indah, tanpa tarian kaki yang memamerkan teknik. Ia menyerang titik vital, leher, perut, pangkal paha dengan efisiensi mematikan. Wira menyadari sesuatu di tengah derasnya benturan. Ranggala tidak bertarung untuk menang dengan gaya. Ia bertarung untuk mengakhiri, cepat, bersih, tanpa saksi jika bisa. Tebasan miring berikutnya berhasil menggores bahu kiri Wira. Bilah itu menembus kain dan kulit, menyayat dalam sebelum Wira sempat menarik tubuhnya. Rasa panas langsung menjalar, disusul hangat darah yang mengalir deras membasahi lengannya. Bau besi segar bercampur dengan aroma minyak lontar tua. Darahnya menetes ke rak arsip kerajaan, menciptakan noda merah di atas catatan sejarah. Wira mundur satu langkah, bukan karena takut, melainkan untuk membaca ulang ritme lawannya. Lengan kirinya mulai terasa berat, tetapi genggaman kanannya tetap stabil. Ia memutar pedang sedikit, mengubah sudut pegangan. Ranggala melihatnya dan tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan dalam rapat resmi. "Kau terlalu jauh melangkah," ucap Ranggala akhirnya. Suaranya tetap datar meski nafasnya mulai sedikit lebih dalam. "Majapahit tidak membutuhkan orang sepertimu." "Majapahit tidak membutuhkan pengkhianat." Ranggala menyerang lagi, lebih cepat. Kali ini ia memancing tebasan tinggi, lalu tiba-tiba mengubah arah menjadi tusukan lurus ke perut. Wira memutar tubuhnya setengah langkah, merasakan ujung pedang menyayat sisi bajunya, lalu membalas dengan tebasan horizontal ke tulang rusuk. Ranggala mundur tipis, cukup untuk menghindar, tetapi ujung bilah Wira tetap mencicipi kain hitamnya. Tidak dalam, namun cukup untuk membuat garis merah muncul.
Keduanya kini berdiri saling berhadapan di tengah reruntuhan rak. Nafas mereka terdengar jelas di ruang sempit itu. Sekar yang bersandar pada dinding menyadari bahwa ini bukan duel biasa. Tidak ada aturan, tidak ada saksi resmi. Jika Wira kalah, narasi bisa dibalik dalam hitungan jam. Ia bisa disebut pemberontak, pengacau, lalu namanya dihapus dari catatan. Ranggala bergerak lagi dengan kombinasi yang lebih berbahaya. Ia memutar pedangnya dalam lingkaran kecil, memaksa Wira menangkis dari sisi luar, lalu tiba-tiba menendang lutut Wira dengan kaki kirinya. Tendangan itu menghantam keras, keseimbangan Wira goyah. Dalam celah itu, pedang Ranggala menyambar lagi, dan kali ini ujungnya berhasil menembus lebih dalam di sisi bahu yang sama. Darah muncrat lebih deras, membasahi lantai. Namun justru di tengah rasa sakit itulah, Wira menemukan pola. Ranggala selalu mengakhiri rangkaian serangannya dengan dorongan tubuh maju. Algojo memangkas jarak untuk memastikan kematian. Dan Algojo jarang siap bila mangsanya memilih mendekat, bukan mundur. Saat tebasan berikutnya datang, Wira tidak mundur. Ia melangkah masuk ke dalam jarak berbahaya itu. Bilah pedang mereka beradu dekat gagang. Wira memutar pergelangan tangannya, mengunci pedang Ranggala sepersekian detik. Dalam jarak sedekat itu, ia bisa melihat mata Ranggala dengan jelas, dingin, tetapi bukan kosong. Ada keyakinan di sana, keyakinan bahwa apa yang ia lakukan benar. Ranggala menghantam kepala Wira dengan dahinya sendiri. Benturan keras membuat pandangan Wira bergetar. Darah dari luka bahunya semakin deras, namun ia tidak melepaskan kuncian. Ia memutar tubuhnya, mencoba menjatuhkan Ranggala dengan teknik bantingan. Ranggala terlalu berat dan terlalu stabil. Ia justru memutar balik, dan untuk sesaat, keduanya seperti dua binatang buas yang saling menggigit di ruang sempit penuh serpihan sejarah. Rak terakhir roboh ketika tubuh mereka menghantamnya bersama. Lontar-lontar berhamburan lagi, sebagian terinjak, sebagian ternodai darah. Ruang arsip yang sunyi kini menjadi medan pembantaian kecil. Ranggala mendorong kuat, memisahkan jarak, lalu mengangkat pedangnya tinggi untuk satu tebasan akhir yang jelas dimaksudkan untuk mematahkan segalanya. Wira mengangkat pedangnya menyilang, menahan serangan itu dengan sisa tenaga. Tekanan berat membuat lututnya hampir menyentuh lantai. Batu di bawah kakinya retak tipis oleh gesekan. Untuk sesaat, waktu terasa melambat. Baja beradu, otot menegang, darah menetes. Wira tahu satu hal pasti, ia tidak datang malam ini untuk berbicara. Ia datang untuk menghentikan sesuatu, dan jika itu berarti ruang arsip ini menjadi saksi darah dua pengkhianat atau dua pejuang, maka sejarah akan memutuskan sendiri. Dengan raungan pendek yang lebih mirip hembusan napas terakhir daripada teriakan, Wira mendorong balik. Duel itu belum selesai. Namun satu hal sudah jelas, tidak ada lagi jalan kembali dari malam ini. Bau darah kini menguasai ruang arsip, mengalahkan aroma minyak lontar dan kayu tua yang selama puluhan tahun menjadi ciri ruangan itu. Lantai batu yang dingin berubah licin oleh tetesan merah yang terus jatuh dari bahu Wira dan sisi tubuh Ranggala. Keduanya berdiri berhadapan di antara reruntuhan rak dan gulungan sejarah yang tercabik. Napas berat, namun mata tetap menyala. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Tidak ada lagi kemungkinan kembali pada percakapan formal di ruang rapat istana. Yang tersisa hanya dua keyakinan yang saling menolak hidup berdampingan. Wira merasakan hangat darahnya sendiri merembes hingga ke pinggang. Luka di bahunya dalam, dan setiap kali ia mengangkat pedang, rasa nyeri menjalar sampai ke leher. Namun justru rasa sakit itu menjaga kesadarannya tetap tajam. Ia tidak boleh membiarkan emosinya mengaburkan pembacaan gerak lawan. Ranggala bukan pendekar yang indah geraknya, bukan pula petarung yang mencari sorak. Ia efisien, setiap langkah diukur, setiap tebasan punya tujuan tunggal, mematikan.
Kau mengirim pendekar itu, ucap Wira akhirnya. Suaranya rendah namun stabil. Ia tidak bertanya, ia menegaskan. Ranggala menyeka darah tipis di sudut bibirnya dengan punggung tangan, lalu tersenyum dingin, senyum yang sama sekali tidak menyentuh matanya. Dia gagal, jawabnya singkat. Tidak ada penyesalan, tidak ada kemarahan, hanya evaluasi. Serangan datang lagi tanpa aba-aba. Ranggala melangkah cepat, pedangnya menyambar dari sisi kanan dengan kecepatan yang memaksa Wira menangkis keras. Getaran benturan membuat luka di bahunya berdenyut lebih tajam. Ranggala memutar bilahnya, menekan ke bawah untuk membuka pertahanan, lalu tiba-tiba mengubah arah menjadi tusukan lurus ke jantung. Wira memutar tubuh setengah langkah, merasakan ujung pedang menggesek tulang rusuknya sebelum ia membalas dengan tebasan rendah ke arah paha. Ranggala melompat mundur tipis, cukup untuk menghindar, lalu kembali menekan maju tanpa memberi jeda. Ini bukan duel untuk saling menguji teknik. Ini pembantaian yang ditahan oleh dua orang yang sama-sama menolak jatuh lebih dulu. Baja kembali beradu, kali ini lebih keras, lebih kasar. Percikan api kecil berterbangan, jatuh di atas lontar-lontar kuno yang kini ternodai darah. Sejarah Majapahit yang selama ini dicatat dengan tinta hitam dan merah resmi, kini ditulis ulang oleh darah pengkhianatan. Wira membaca sesuatu di sela-sela serangan Ranggala. Tidak ada kebencian pribadi dalam geraknya, tidak ada emosi liar. Semua terasa seperti tugas, seperti seseorang yang menjalankan perintah yang telah ia yakini sebagai satu-satunya jalan. Itu justru lebih berbahaya daripada amarah. Majapahit butuh stabilitas. Desis Ranggala di sela benturan pedang, bukan pendekar yang berjalan tanpa kendali. Wira menahan tebasan vertikal yang hampir membelah kepalanya, lalu memutar pedangnya untuk mengunci sebentar. Stabilitas tanpa kebenaran, hanya penjara, balasnya. Ranggala menghantamkan lutut ke perut Wira, membuatnya terdorong mundur 2 langkah. Luka di sisi tubuh Wira kembali terbuka, darah mengalir lebih deras. Namun ia tidak jatuh, ia justru sengaja membiarkan dirinya terdesak ke arah rak terakhir yang masih berdiri setengah utuh di sudut ruangan. Rak itu tinggi, berat, dan penuh gulungan yang belum jatuh. Ranggala melihat celah itu sebagai akhir. Ia maju untuk tusukan pamungkas. Pedangnya lurus ke arah perut Wira dengan kekuatan penuh. Pada detik terakhir, Wira menjatuhkan tubuhnya rendah, hampir berlutut, dan memutar dengan seluruh sisa tenaga yang ia miliki. Bilah pedangnya menyapu lutut Ranggala dari samping. Suara tulang retak terdengar jelas di tengah gemuruh nafas dan denting baja. Ranggala tersentak, satu lututnya roboh ke lantai batu. Namun ia tidak berteriak, tidak memaki. Ia justru menyerang dari posisi berlutut, menusuk liar ke arah tubuh Wira yang masih rendah. Tusukan itu menembus. Bilah pedang Ranggala masuk ke sisi perut Wira di bawah tulang rusuk. Rasa panas yang luar biasa menyambar, membuat pandangan Wira memutih sesaat. Nafasnya terhenti. Untuk sepersekian detik, dunia seperti membeku. Namun pada saat yang sama, pedang Wira sendiri sudah lebih dulu menancap di bahu Ranggala, menembus daging dan berhenti di dekat tulang. Kini keduanya terikat oleh baja yang saling bersarang di tubuh lawan. Wajah mereka hanya berjarak sejengkal, nafas bercampur bau darah. Majapahit tidak akan bertahan jika dipimpin oleh orang-orang yang mempertanyakan segalanya. Bisik Ranggala, suaranya lebih pelan dari sebelumnya namun tetap dingin. Kerajaan besar dibangun oleh tangan yang tegas, bukan hati yang ragu. Wira menahan rasa sakit yang menggerogoti kesadarannya. Ia bisa merasakan darahnya mengalir deras di balik pakaian. Tetapi matanya tidak goyah.
Kerajaan besar runtuh karena kebohongan yang dibiarkan tumbuh, jawabnya pelan. Ranggala mencoba menarik pedangnya keluar untuk menusuk lebih dalam. Wira merasakan bilah itu bergerak di dalam tubuhnya. Rasa sakitnya hampir membuat lututnya roboh. Namun ia tidak memberi kesempatan kedua. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia melepaskan pedangnya dari bahu Ranggala dan mengganti genggaman menjadi pada gagangnya sendiri. Ia menghantamkan gagang pedangnya ke pelipis Ranggala. Sekali, benturan pertama membuat kepala Ranggala tersentak, tetapi matanya masih fokus. 2 kali, darah mengalir dari sisi kepalanya, bercampur dengan keringat dan debu. 3 kali, tubuh besar itu akhirnya kehilangan keseimbangan. Pedangnya terlepas dari perut Wira ketika genggamannya melemah. Ranggala roboh ke lantai batu dengan suara berat, seperti batang pohon tua yang akhirnya tumbang. Hening menyusul. Hanya suara napas Wira yang berat dan tetesan darah yang jatuh perlahan ke lantai. Sekar yang sejak tadi menyaksikan dengan tubuh gemetar namun mata menyala, bangkit perlahan dan mendekat. "Wira!" Suaranya hampir pecah. Wira berdiri terhuyung, satu tangan menekan luka di perutnya. Ia menatap tubuh Ranggala yang terbaring tak bergerak. Pengawas keamanan internal istana, penerima lencana lingkar dalam tanpa pleno, Algojo dalam bayangan. Dia bukan yang tertinggi, gumam Wira, lebih kepada dirinya sendiri. Karena dalam detik-detik terakhir sebelum kesadarannya hampir goyah, ia melihat sesuatu di mata Ranggala. Bukan penyesalan, bukan ketakutan, melainkan keyakinan bahwa ia hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan itu berarti darah yang mengalir malam ini bukan akhir, ia baru permulaan. Suara langkah prajurit menggema di lorong batu beberapa detik setelah tubuh Ranggala menghantam lantai. Derap itu awalnya terdengar teratur, disiplin seperti biasa. Namun ketika mereka mendekat dan mencium bau darah yang menyengat bahkan hingga keluar ruang arsip, ritmenya berubah, lebih cepat, lebih berat, lebih gelisah. Obor-obor menyala di tangan mereka, cahayanya memantul liar di dinding dan serpihan kayu yang berserakan di ambang pintu yang telah pecah. Mereka berhenti mendadak saat melihat pemandangan di dalam. Ruang arsip kerajaan, tempat yang biasanya dijaga dengan hormat seperti ruang suci, kini hancur berantakan. Rak-rak kayu roboh, gulungan lontar terinjak dan ternodai darah. Di tengah kekacauan itu, 2 tubuh berdarah berdiri dan terbaring. Wira masih tegak meski terhuyung, satu tangan menekan luka di perutnya, bahunya basah oleh darah. Sekar berdiri beberapa langkah di belakangnya, wajah pucat namun mata menyala keras. Dan di lantai batu, tak bergerak, terbaring Ranggala Wekas, pengawas keamanan internal istana, orang yang seharusnya menjadi perisai terakhir terhadap pengkhianatan. Tidak ada yang langsung berbicara. Para prajurit saling berpandangan, seolah berharap salah satu mereka berani menyebut apa yang mereka lihat. Seorang perwira muda akhirnya melangkah maju, suaranya tertahan antara hormat dan keterkejutan. "Apa yang terjadi di sini?" Wira tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menatap tubuh Ranggala beberapa detik lagi, memastikan tidak ada gerakan sisa. Lalu ia berkata pelan, suaranya berat namun tegas. "Pengkhianatan." Kata itu menggantung di udara seperti vonis. Beberapa prajurit refleks menggenggam gagang pedang mereka lebih erat. Ranggala bukan nama kecil di istana. Ia dikenal tegas, disiplin, dan tidak pernah terlihat memihak dalam konflik internal. Jika ia disebut pengkhianat, maka itu berarti sesuatu yang jauh lebih dalam telah retak di jantung kerajaan. Sekar melangkah maju, menahan pusing yang masih berputar di kepalanya. Ia memiliki lencana lingkar dalam yang dikeluarkan tanpa pleno. Ucapnya, suaranya serak namun jelas. Namanya tercatat tanpa tanda tangan resmi.
Beberapa prajurit saling berpandangan lagi. Mereka tidak mengerti sepenuhnya detail administratif itu, tetapi mereka tahu satu hal. Prosedur adalah tulang punggung kekuasaan. Jika prosedur dilanggar di tingkat itu, maka kekuasaan telah diselewengkan. Langkah berat yang lebih tenang terdengar dari lorong. Tidak tergesa, tidak panik, namun setiap langkahnya memaksa prajurit lain membuka jalan. Gajah Mada memasuki ruangan dengan tatapan yang tidak perlu dinaikkan suaranya untuk menguasai situasi. Matanya menyapu ruangan sekali, rak roboh, darah di lantai, Wira yang terluka, Sekar yang berdiri, dan tubuh Ranggala yang tak bernyawa. Ia tidak langsung bertanya, ia tidak langsung marah, ia membaca. Siapa yang pertama menyerang? Tanyanya akhirnya. Dia, jawab Wira singkat. Gajah Mada mendekati tubuh Ranggala, berlutut sebentar untuk memastikan. Ia melihat luka di pelipis, di bahu, di lutut. Pertarungan sengit, bukan eksekusi sepihak. Ia berdiri kembali, wajahnya tetap keras namun ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. Bukan hanya kemarahan, melainkan kesadaran akan konsekuensi. Dia memilih, ucap Patih itu pelan, bukan pembelaan, bukan pembenaran. Sebuah pernyataan bahwa garis telah ditarik dan Ranggala telah melangkah melewatinya. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Derap kaki lain terdengar, kali ini jauh lebih tergesa. Seorang prajurit berlari masuk tanpa menunggu izin, nafasnya terengah, wajahnya pucat. Ia hampir tergelincir oleh darah di lantai sebelum berhasil berdiri tegak. "Patih!" Suaranya pecah oleh panik. "Gerbang timur terbuka paksa, gudang senjata diserang." Ruangan kembali hening. Tetapi hening yang berbeda, bukan hening karena syok, melainkan karena kesadaran yang tiba-tiba menyatu di kepala semua orang yang mengerti strategi. Ini bukan tindakan tunggal, ini bukan pengkhianatan pribadi yang berakhir dengan satu mayat di lantai arsip. Ini koordinasi. Gajah Mada tidak membutuhkan waktu lama untuk menyusun potongan-potongan itu. Ranggala, sebagai pengawas keamanan internal, memiliki akses untuk memindahkan penjagaan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia bisa mengosongkan satu sisi tembok dengan alasan latihan. Ia bisa memindahkan kunci gudang dengan alasan inspeksi. Jika ia terlibat, maka serangan di gerbang timur bukan kebetulan. Itu tahap berikutnya. Kirim separuh pasukan ke gerbang timur. Kunci semua pintu dalam istana. Tidak ada yang keluar tanpa izin. Perintah Gajah Mada dengan suara yang kini lebih tajam dari baja. Dan pastikan kabar ini tidak menyebar sebelum kita tahu siapa lagi yang terlibat. Prajurit itu mengangguk dan berlari pergi. Yang lain bergerak cepat, meninggalkan ruangan arsip dengan langkah tergesa namun terkontrol. Dalam hitungan detik, ruangan itu kembali lebih lengang. Hanya tersisa beberapa penjaga, Wira, Sekar, dan Gajah Mada. Wira akhirnya terhuyung satu langkah. Darah yang hilang mulai menagih harga. Sekar segera menopangnya. "Kau harus diobati," katanya pelan. "Belum," jawab Wira, meski suaranya lebih lemah. "Jika gudang senjata jatuh, ini bukan lagi percobaan, ini kudeta." Kata itu lebih berat dari sebelumnya. Kudeta berarti ada faksi, ada perencanaan panjang, ada nama-nama yang belum terlihat. Gajah Mada menatap Wira lama. Dalam tatapan itu, tidak ada keraguan akan keberanian, tetapi ada kekhawatiran akan luka yang semakin dalam. "Kau tidak akan berguna bagi Majapahit jika mati malam ini," katanya tegas. "Biarkan pasukan yang bergerak, tugasmu belum selesai." Wira menahan nafas, lalu akhirnya mengangguk pelan. Ia tahu Patih benar. Pertarungan di ruang arsip hanyalah satu simpul kecil dari jaring yang lebih luas. Ranggala mungkin sudah mati, tetapi jaringan yang ia lindungi belum tentu ikut runtuh. Bahkan mungkin justru bergerak lebih cepat sekarang. Sekar menoleh ke tubuh Ranggala sekali lagi. Ia merasakan campuran getir dan dingin di dadanya. Orang yang selama ini ia curigai ternyata memang menyembunyikan sesuatu. Tetapi pengakuan itu dibayar dengan darah dan kekacauan yang lebih besar. "Dia bukan puncaknya," bisiknya. "Tidak," jawab Gajah Mada tanpa ragu. "Orang yang berdiri di puncak tidak pernah turun tangan pertama kali." Di luar, suara benturan baja mulai terdengar dari kejauhan, arah gerbang timur. Teriakan komando bercampur jerit singkat. Api obor memantul di langit malam, menandakan pergerakan besar.
Majapahit tidak diserang dari luar malam itu. Ia diserang dari dalam. Dan ketika ruang arsip yang menyimpan sejarah kerajaan berubah menjadi medan darah, semua orang yang berdiri di sana tahu satu hal yang sama. Mereka terlambat menghentikan tahap pertama. Tahap kedua sudah berjalan, dan jika mereka gagal membaca tahap ketiga, maka yang runtuh bukan hanya satu jabatan, melainkan seluruh jantung kerajaan. Angin malam berembus tipis di atas tembok istana, membawa aroma asap yang mulai menebal dari arah timur. Api belum membesar, tetapi cukup untuk melukis langit dengan semburat jingga yang tidak seharusnya ada pada jam sedalam itu. Di atas ketinggian batu yang menghadap halaman dalam, seorang sosok berdiri dengan jubah gelap menyatu dengan bayangan. Matanya tajam, dingin, dan tidak memantulkan cahaya api di bawahnya. Ia tidak perlu mendekat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia sudah memperhitungkannya. Ranggala Wekas mati. Sekar, yang wajahnya masih menyimpan bekas benturan di lantai batu, berdiri di sisi lain Wira. Ia memegang gulungan lontar yang berhasil ia selamatkan sebelum ruang arsip ditinggalkan. Nama itu masih tertera jelas di ingatannya. Ranggala Wekas, lencana lingkar dalam, tanpa pleno, tanpa tanda tangan resmi, tanpa saksi. Itu bukan keputusan tunggal, bisiknya pelan pada Wira. Tidak, jawab Wira. Matanya tetap mengarah ke kobaran api jauh di timur. Ia hanya perisai. Kata itu menggantung di antara mereka. Perisai berarti ada pedang di belakangnya, dan pedang itu belum terlihat. Di atas tembok, sosok bermata dingin mengamati bagaimana pasukan istana bergerak lebih cepat dari perkiraan. Ia melihat Wira masih berdiri meski terluka. Itu variabel yang mengganggu. Ia telah memperhitungkan kemungkinan pendekar itu mati di ruang arsip, atau setidaknya terbaring tak berdaya hingga fajar. Namun Wira masih berdiri. Luka-luka itu tidak menjatuhkannya. Ia memiringkan kepala sedikit, seperti menilai ulang peta yang telah ia susun. Tidak masalah, tahap ketiga tidak bergantung pada satu kematian. Tahap ketiga bergantung pada reaksi, dan reaksi sudah berjalan. Gudang senjata memang diserang, tetapi tidak sepenuhnya direbut. Beberapa peti hilang, beberapa kunci rusak. Cukup untuk menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki akses. Cukup untuk memaksa penyelidikan internal besar-besaran. Dan dalam penyelidikan itu, kecurigaan akan menyebar. Perwira akan saling mencurigai. Prajurit akan mulai bertanya-tanya, siapa yang bisa dipercaya? Stabilitas akan retak bukan karena tembok runtuh, tetapi karena keyakinan runtuh. Itulah tahap ketiga. Bukan serangan terbuka, melainkan perang saudara yang tidak diumumkan. Di halaman, seorang perwira melapor pada Gajah Mada bahwa beberapa penjaga gerbang timur menghilang sebelum serangan terjadi. Nama-nama itu tercatat. Beberapa berasal dari unit yang sebelumnya berada di bawah koordinasi langsung Ranggala. Pola itu semakin jelas. Ranggala membuka jalan, tetapi siapa yang memberinya alasan? Siapa yang memberinya jaminan bahwa tindakannya akan dibenarkan dalam narasi besar yang belum terucap? Wira memejamkan mata sejenak, bukan karena lemah, melainkan untuk meredam kemarahan agar tetap dingin. Jika ia membiarkan amarah memimpin, ia hanya akan menjadi senjata lain dalam permainan orang tak terlihat itu. Ia harus berpikir seperti mereka, berlapis, sabar, tanpa wajah. Ketika ia membuka mata kembali, tatapannya berubah, lebih dalam, lebih tajam. Ini belum selesai, ucapnya pelan, namun cukup untuk didengar Sekar dan Gajah Mada. Gajah Mada menoleh. Tidak, ini baru dimulai. Api di timur mulai meredup, tanda bahwa pasukan istana berhasil mengendalikan kobaran awal. Namun asap masih mengepul, membentuk garis kelabu yang naik ke langit malam seperti pesan tanpa kata. Beberapa prajurit membawa peti senjata yang selamat, beberapa lainnya mengangkat tubuh yang terluka. Malam belum berakhir, tetapi istana sudah berubah. Ada sesuatu yang tak terlihat kini merayap di antara batu dan kayu, ketidakpercayaan. Di atas tembok, sosok bermata dingin melangkah mundur dari tepi.
Bayangannya menyatu dengan lorong gelap di balik menara. Ia tidak terburu. Ia tidak perlu melihat lebih lama. Pion sudah jatuh. Api sudah dinyalakan, dan mereka yang berdiri di bawah akan sibuk memadamkan kobaran, tanpa menyadari bahwa bara telah disebar di tempat lain. Ia berhenti sejenak sebelum menghilang sepenuhnya dalam bayangan. Majapahit akan memilih sendiri siapa yang layak bertahan. Bisiknya lirih. Di halaman dalam, Wira akhirnya membiarkan tabib membimbingnya duduk di bangku batu. Luka di perutnya dibersihkan lebih serius. Rasa sakit kini datang bergelombang, tetapi ia tidak mengeluh. Pandangannya tetap tertuju ke arah istana bagian dalam, ke jantung kerajaan. Ranggala mati, namun kematiannya tidak menghentikan apapun. Justru ia membuka pintu yang selama ini tertutup rapat, pintu menuju perang yang tidak pernah diumumkan secara resmi, perang yang tidak memiliki garis depan jelas, perang yang akan berlangsung di ruang rapat, di lorong sunyi, di antara tanda tangan dan cap kerajaan. Dan malam itu, tanpa trompet, tanpa deklarasi, Majapahit resmi memasuki babak baru, perang saudara yang tidak terlihat. Fajar datang tanpa kemegahan, tidak ada warna keemasan yang menenangkan di atas atap-atap istana. Langit hanya berubah dari hitam menjadi abu-abu pucat, seolah bahkan matahari ragu menyinari jantung kerajaan yang baru saja ternodai darahnya sendiri. Ruang arsip telah dibersihkan, namun noda merah di sela batu tidak sepenuhnya hilang. Gulungan lontar yang selamat dikumpulkan kembali, tetapi beberapa catatan sejarah kini menyimpan bekas sobekan dan percikan yang tak bisa dihapus. Ranggala Wekas dimakamkan sebelum matahari naik tinggi. Secara resmi, ia gugur dalam insiden pengkhianatan. Tidak semua kebenaran diumumkan. Belum. Majapahit belum siap menerima bahwa pengawas keamanannya sendiri menyimpan lencana tanpa pleno, bahwa sistem yang mereka percayai memiliki celah yang sengaja dibuka dari dalam. Di beranda istana bagian dalam, Wira berdiri dengan balutan luka yang masih basah oleh obat. Rasa sakit belum pergi, tetapi pikirannya jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Ia tidak lagi hanya memburu pelaku, ia memburu pola. Ranggala bukan dalang, ia adalah perisai, dan perisai hanya diangkat oleh tangan yang lebih tinggi. Sekar berdiri di sisinya, menggenggam kembali salinan daftar yang hampir merenggut nyawanya. Gajah Mada, dengan tatapan yang lebih sunyi dari biasanya, memahami bahwa ini bukan sekedar krisis keamanan. Ini ujian arah sejarah. Karena perang yang akan datang bukan perang dengan jendarang dan panji. Ia adalah perang bayangan. Dan dalam perang seperti itu, yang paling berbahaya bukan pedang, melainkan kepercayaan yang mulai retak. Majapahit belum runtuh, tetapi untuk pertama kalinya ia berdarah dari dalam. Dan api yang menyala malam itu belum benar-benar padam. Jika menurutmu pengkhianatan ini hanyalah awal dari konspirasi yang lebih besar, tuliskan teori terbaikmu di komentar. Siapa dalang sesungguhnya di balik tahap ketiga? Apakah sosok bermata dingin itu bagian dari lingkar dalam tertinggi, atau justru seseorang yang selama ini kita percaya? Jangan lewatkan episode berikutnya, ketika penyelidikan berubah menjadi perburuan, dan satu nama besar mulai disebut dalam bisikan. Ikuti terus kisah ini, karena di Majapahit, tidak semua musuh berdiri di medan perang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.